Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada malam yang berbahagia ini ataupun hari yang berbahagia ini. Saya ingin mengupas ialah tentang syukur nikmat. Ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melibatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Maka daripada demikian, nikmat yang sudah Allah berikan, baik itu nikmat mata yang kita terima pada saat ini, nikmat mata dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk memandang kepada yang bagus-bagus. Contohnya pandangan yang bagus ialah kita dengan mata ini mempergunakan sering memandang kebaikan, ialah memandang Al-Quran, ialah memandang para ulama dan lain sebagainya. Pergunakanlah titipan yang Allah berikan kepada kita ini, maka kita pergunakan dengan berfaedah dan menghasilkan pahala bagi kita. Dan Allah juga menciptakan mulut kita, hidung kita dan telinga kita. Mulut untuk berbicara yang penting, jangan kita mengupat dan jangan kita mengasung-asungkan orang lain, dan jangan kita mengadu-gadu domba orang lain dengan sebab mulut kita berbicara. Kita sebagai tuhmah, timbulnya tuhmah dengan perkataan kita mengadu domba bahwa si dia pernah mengatakan kepada engkau, maka dengan demikian itu namanya tidak syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita dapat berbicara dengan sesama kita manusia. Akan tetapi kita pergunakan mulut kita tersebut untuk mengupat kepada orang lain, bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk berzikir kepada Allah. Padahal Allah memberikan nikmat mulut kepada kita untuk sering membaca Al-Quran, untuk sering kita berzikir kepada Allah, sering kita berselawat kepada Rasulullah. Itu namanya faedah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, maka kita pergunakan dengan sebaik-baik begini. Terus hidung, maka dengan sebab hidung tersebut Allah titipkan kepada kita, kita tegakkan ataupun kita pakai hidung tersebut untuk mencium tangannya para ulama, untuk mencium para tangannya guru-guru kita, bukan untuk mencium pacar kita. Maka di sana waktu kita cium tangan ataupun cium pacar kita, maka di sana timbullah kemaksiatan. Maka Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat maksiat dikala dia berbuat maksiat dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Untuk apa kita diciptakan hidung? Untuk kita bisa mencium mushaf kita masing-masing, untuk bisa kita cium Al-Quran, untuk bisa kita cium telapak tangan guru kita, untuk bisa kita cium telapak tangan orang tua kita, dan juga kita bisa cium orang tua kita, bukan pacar kita yang kita cium. Itu kita pergunakan yang Allah anugerahkan, yang Allah titipkan nikmat kepada kita, maka oleh demikian kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin, dan kita pergunakan kepada yang diridai oleh Allah Ta'ala. Dan terus Allah menciptakan telinga kepada kita, ialah untuk mendengar azan, untuk mendengar orang membaca Al-Quran, untuk mendengar nasihat-nasihat yang penting. Dengan sebab Allah menciptakan telinga ini supaya kita tahu apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang sudah tahu, maka dijelaskan nasihat, maka dijelaskan pun ilmu pengetahuan kepada kita. Kita dengar dengan telinga kita, bukan kita dengar orang yang mengupat, bukan kita dengar orang-orang yang mencela orang lain, bukan kita dengar daripada orang-orang lain keburukan orang-orang lain. Maka daripada demikian, coba pergunakan telinga nikmat yang Allah titipkan kepada kita dengan telinga tersebut, maka oleh demikian kita pergunakan dengan kebaikan dan kepada yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan dua tangan dan dua kaki dan lain sebagainya, maka kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Terus di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
Sadaqallahul azim. Terus Allah memfirmankan di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 13, Allah mengatakan kepada hambanya, nikmat yang manakah yang engkau dustakan? Terus maksud daripada nikmat yang manakah yang engkau dustakan lagi ialah kita pakai mata untuk melihat maksiat, kita pakai hidung untuk melihat, untuk mencium kemaksiatan, kita memakai mulut untuk berbicara kepada orang lain yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, kita ada telinga kenikmatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita bukan mendengar kepada kebaikan akan tetapi kita mendengar kepada keburukan orang lain. Maka nikmat yang manakah yang engkau dustai lagi yang Allah berikan kepada kita? Coba kita lihat orang yang tidak mempunyai mata, coba kita lihat orang yang tidak mempunyai hidung, coba kita lihat orang yang tidak bisa bicara, coba kita lihat orang yang tidak mempunyai telinga, coba kita lihat orang yang tidak mempunyai dua tangan ataupun kaki. Maka daripada demikian, coba kita pikirkan, tafakkaru fi khalqillah, coba kita pikirkan tentang ciptaan Allah, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mempergunakan kenikmatan tersebut untuk kebaikan ataupun kita pergunakan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita untuk kemaksiatan? Allah titipkan kepada kita semuanya yang ada pada kita ialah untuk memperbuat kebaikan, untuk kepada yang baik-baik yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, yang disukai oleh Rasulullah. Bukan titipan yang Allah titipkan kepada kita ini untuk mempergunakan kemaksiatan, bukan, akan tetapi untuk kebaikan diri kita masing-masing. Niscaya esok kelak semua yang Allah titipkan mulai daripada mata, rambut, telinga, hidung, mulut, dua tangan, kaki kita, semua anggota badan kita akan dipersaksikan. Yang pertama di esok selam alam kubur. Kita persaksikan semuanya. Di manakah kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita pergunakan kepada kebaikan ataupun kita pergunakan kepada keburukan? Maka daripada demikian, coba kita pikir, introspeksi diri masing-masing. Apakah kita pergunakan kenikmatan yang Allah berikan ini kepada orang-orang yang baik, kepada kebaikan-kebaikan? Coba kita pikir masing-masing. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syukur nikmat datangnya rahmat, maka pikir olehmu, tafakkaru fi khalqillah, maka pikir olehmu. Allah menciptakan otak kita untuk memikir. Allah ciptakan semuanya yang ada pada tubuh kita, mulai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita kemana kita pergunakan, baik itu kesehatan badan, baik itu kesehatan pikiran, keagamaan, negara, sandang, pangan, udara dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Itu Allah yang ciptakan semua. Contoh hal yang sepele pada saat sekarang, air putih sekarang, air putih sekarang segini dijualnya 500 rupiah. Padahal apabila seseorang tidak ada air putih ini, maka orang tersebut, na'udzubillah min dzalik, apakah dia tidak bisa bernafas lagi ataupun dia dijemput oleh ajal apabila tidak ada air ini? Memang secara adatnya bisa kita bertahan sekitar 3 hari, akan tetapi apabila 3 hari kita tidak mempunyai air, adatnya akan sirna semuanya. Kembalilah kita kepada Allah. Akan tetapi sekarang harga air putih minimal ini, maka tidak ada harga. Padahal terutama yang manusia inginkan ialah air. Yang kedua makanan, beras ataupun padi. Maka daripada demikian, coba kita pikirkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, akan tetapi kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.